Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan, khususnya di sini kita punya turunan fungsi siklometri. Jadi fungsi inverse dari fx sama dengan sin x, ketika ya x-nya ada di sini ya, kita sebut dengan inverse dari sinus x, atau di beberapa sumber biasa kita sebut dengan anti sinus x. Jadi inverse-nya kita biasa tuliskan dengan arkes ya, arkes sinus x seperti ini. Dan ya secara umum kita bisa mendefinisikan inverse dari fungsi trigonometri yang lain. Jadi kita punya bentuk ini ya. Jadi kita punya semuanya di situ. Dan ya ketika kita punya trigonometri, jadi kan selalu ya kita bisa gambarkan dia menggunakan segitiga siku-siku. Jadi misalkan sin x, jadi x-nya seperti ini. Nah, nanti bagian sini dan sini kan bisa didefinisikan. Nah, dari situ nanti kita bisa carilah inverse-nya, kebalikannya. Itu inverse-nya ini kita sebut dengan fungsi siklometri. Nah, untuk turunnya sendiri kita bisa menggunakan turunan fungsi inverse yang sudah dibahas di video yang sebelumnya. Jadi kita bisa gunakanlah satu persatu, dan yang pasti ini ya, intervalnya seperti ini ya. Jadi ini menyesuaikan. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya nomor satu ini. Jadi kita punya y sama dengan akar dari 1 min x kuadrat kali arkes sinus x kuadrat. Jadi seperti apa? Ya seperti biasa saja. Jadi pada dasarnya adalah kita hanya perlu memanfaatkan apa yang ada di sini. Dan sisanya ya sudah turunan biasa. Jadi kita punya dy per dx, kita punya bentuk u kali v di situ. Jadi u aksen v ditambah uv aksen. Jadi kita punya apa di sini? U aksennya jadi setengah 1 dikurang x kuadrat, pangkatnya kurang 1, ya kan? Dikali turunannya 1 min x kuadrat. Jadi kita punya min 2x begitu. Pangkat 1 lah ini tentunya. Di sini kita punya arkes sinus x kuadrat ditambah dengan uv aksen. Jadi kita punya apa? UV aksennya adalah kita punya bentuk U-nya adalah ini akar 1 dikurang x kuadrat, V aksennya. Berarti pertama kita gunakan aturan rantai ya. Jadi kita turunkan dulu terhadap x kuadrat. Jadi ini bisa dilihat arkes sinus jadi seperti ini. Dan kalau kita punya d per dx kuadrat ya, dari arkes sinus x kuadrat ya kan. Jadi ya kita keep saja. Ini kan sama ya. Sama seperti bagian ini kan juga kan. Jadi kita punya bentuk apa ini? Seper akar 1 dikurang x kuadrat begini kan. Jadi kita punya, jadi di sini adalah seper akar 1 dikurang berapa ini? Jadi x pangkat 4 ya kan. Dikali turunan dari x kuadrat terhadap x. Jadi ini 2x ya. Jadi kalau kita punya seperti ini jadi apa? Ini cancel ya kan. Tinggal x dikali seper akar ini 1 min x kuadrat arkes sinus dari x kuadrat ditambah ini juga kita punya 2x akar 1 min x kuadrat kali seper akar 1 min x pangkat 4. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain saya rasa ya sama saja ya. Jadi kita manfaatkan turunan fungsi inverse, terus ya hasil-hasil ini yang sudah ditunjukkan sebelumnya untuk mencari ini. Jadi patokannya adalah kita gunakan aturan fungsi turunan. Jadi kita gunakan aturan perkalian, aturan yang pembagian, atau aturan penjumlahan pengurangan kan. Dan kita kombinasikan dengan yang kita punya di aturan rantai. Jadi untuk sisanya bisa dicoba sendiri karena cukup banyak. Dan ya kalau misalkan ada kendala di salah satunya nanti bisa coba untuk disampaikan ya di kolom komentar. Jadi terutama untuk yang bagian akhir ini kita melibatkan x dan y sekaligus. Jadi kita perlu untuk menggunakan turunan fungsi
implisitnya yang akan kita bahas di video setelah ini. Jadi mungkin itu saja untuk video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.